Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @aldebert_rusti. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Romansa Sebelum Kematian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Malam ini saya akan posting satu cerita buat nemenin hari libur kalian. Tapi mungkin cerita kali ini gak akan sehoror cerita-cerita yang lalu. Tapi semoga saja kalian suka. Seperti biasa, nama toko dan lokasi kejadian akan saya samarkan demi kenyamanan bersama. Pada mulanya aku dan Ferdinand bersekolah di satu SMA yang sama, namun berbeda kelas. Menjelang akhir semester, entah bagaimana prosesnya, kami berdua bisa jadian. Semua berlangsung cepat dan terjadi begitu saja. Padahal aku tidak pernah kenal apalagi akrab dengannya. Di sisa akhir-akhir masa sekolah tersebut, kami menghabiskan waktu dengan menjalani hubungan dengan sangat romantis. Terlebih lagi buatku, yang belum pernah berpacaran sama sekali sebelum ini. Mungkin ada di antara kalian yang akan bertanya tentang profil si Ferdinand ini yang membuatku tergila-gila hingga aku ngebucin segala. Sebenarnya sosok dia biasa-biasa saja. Wajahnya pun tidak terlalu tampan menurutku. Tapi penampilannya selalu bersih serta rapi. Tidak sekalipun ia bergaya urakan, baik di dalam ataupun di luar jam sekolah. Biarpun dari golongan keluarga berada, Ferdinand tidak sombong dan pelit pada teman-temannya. Hal ini merupakan nilai plus buatnya. Aku sempat ragu juga pada dia yang bisa-bisanya suka dengan gadis miskin macam diriku. Soalnya aku takut dikerjain, takut diprank. Aku bisa malu ditertawakan satu sekolah gara-gara terlalu pede nanti. Tetapi setelah melihat keseriusan yang ditunjukkan Ferdinand untuk meraih simpatiku, disitulah aku benar-benar yakin kalau ia memang mencintaiku apa adanya. Kami pun resmi berpacaran. Sayangnya masa-masa indah memadu kasih tersebut mesti terusik sejenak ketika memasuki waktu kelulusan sekolah. Ferdinand berkata, ia akan melanjutkan pendidikannya di universitas yang sesuai dengan permintaan orang tuanya. Mendengar kabar tersebut, aku tidak tahu harus bicara apa. Sebenarnya, ini pun di luar dugaan. Setauku, universitas yang ia maksud terletak di ibu kota. Artinya ia mesti pindah ke sana jika hendak meneruskan sekolahnya. Lalu kenapa ia tidak kuliah saja di sini? Jawabannya, tidak ada universitas di kabupaten kami. Sekolah menengah pun tidak banyak. Itu pun hanya beberapa yang negeri. Sisanya milik swasta dengan biaya yang cukup mahal. Jujur saja aku belum siap untuk ditinggalkan. Mungkin ini berlebihan, tapi terus terang aku sudah terlanjur cinta pada dia. Tidak terasa air mata berlinang tatkala Ferdinand memeluk diriku saat ia akan berangkat. Ia berjanji akan sering menghubungiku dari sana. Tapi tetap saja rasa kehilangan ini sulit untuk aku tepis. Setelah pindah ke ibu kota, Ferdinand menempati sebuah rumah kos elit di dekat kampusnya. Lewat telepon ia seringkali menceritakan kegiatannya sehari-hari, baik itu di kampus maupun di tempat tinggalnya yang baru. Dari antusiasmenya saat bercerita, bisa aku simpulkan bahwa ia senang dan bahagia dengan kehidupan barunya di sana. Sebaliknya denganku, entah kenapa isi hati ini rasanya campur aduk, tidak menentu. Di satu sisi aku ikut merasakan kebahagiaannya, sementara di sisi yang lain terselip sedikit kesedihan jauh di dalam hati. Yang membuat aku bersedih karena sadar ada jarak yang memisahkan kami berdua, dan juga kenapa aku tidak bisa melanjutkan pendidikan sama seperti dia. Memang tidak seharusnya aku lakukan.
tapi aku sempat berhayal bisa satu kampus dengannya. Lagi-lagi keadaan memaksaku untuk harus sadar diri. Terlalu mustahil bagiku untuk bisa kuliah. Bapak cuma seorang buruh bangunan yang kadang kerja kadang tidak. Sedangkan ibu sehari-harinya membuat kue untuk dijual yang hasilnya hanya cukup buat makan sekeluarga. Ibu pernah mengingatkan, aku bisa lulus SMA saja. Ia sudah sangat bersyukur. Karena ia ingin aku segera langsung bekerja. Tidak lama setelah kelulusan aku sudah disibukkan dengan kegiatan berburu lowongan pekerjaan. Namun aku sadari tidak seharusnya aku membanding-bandingkan hidupku dengan Ferdinand. Aku jadi jengah sendiri dengan rasa iri dan minder yang muncul. Memang sebaiknya aku mulai menjauh dan melupakan dirinya. Dan aku pikir ini saat yang tepat untuk mengakhiri hubungan kami. Namun niatku tadi selalu luluh hanya karena Ferdinand masih rajin menghubungi. Apalagi ia mengaku selalu rindu. Demikian juga aku yang memendam perasaan yang sama. Akhirnya aku putuskan untuk menjauhi pikiran-pikiran yang bisa berdampak buruk untuk menjaga perasaan kami berdua dan membiarkan hubungan ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ferdinand sangat kangen padaku. Untuk mengobati kerinduannya tersebut, ia mengajakku untuk berkunjung ke rumah kosnya sekalian jalan-jalan. Aku terlonjak kegirangan saat ia menjemputku dengan mengendarai sebuah mobil mewah. Terharu juga rasanya karena ia rela menempuh perjalanan panjang hanya demi menemuiku. Padahal jarak tempuh dari ibu kota menuju kabupaten asalku itu sangatlah jauh. Kalau dihitung-hitung, kira-kira akan memakan waktu sekitar 5-6 jam. Tidak habis aku memuji karena kagum dengan perjuangannya yang rela berkorban. Hatiku semakin tinggi mengawang-awang melukiskan kebahagiaan yang tidak bisa aku ungkap. Kami berkeliling mengitari kemegahan ibu kota pada hari itu. Sebelum ini aku memang belum pernah menginjakan kaki di sana. Tapi aku usahakan untuk tidak bersikap norak ketika memasuki tempat-tempat yang bagus. Selain jalan-jalan, kami juga makan di sebuah restoran fast food yang terkenal dan terakhir berbelanja di sebuah mall mewah. Kami kembali ke kosan setelah lewat tengah malam. Menjelang waktu tidur, aku sempat deg-degan karena sadar tidur sekamar dengan Ferdinand. Syukur, ia bukan tipikal cowok brengsek yang suka memanfaatkan keadaan. Malahan ia memintaku untuk tidur di atas kasur, sedangkan dia sendiri tidur di lantai. Sekali lagi aku terharu diperlakukan Mbak Ratu olehnya. Sikapnya begitu gentle, seharusnya semua lelaki bisa bersikap seperti dia menurutku. Kurai tangan Ferdinand dan perlahan aku kecup dengan penuh rasa syukur yang tulus dan tidak terhingga karena mau mencintai gadis biasa seperti diriku. Terima kasih, bisikku. Namun seiring waktu berlalu, nyatanya intensitas hubungan aku dan Ferdinand malah semakin berkurang. Jarang sekali ia memberi kabar melalui telepon. Bahkan sekedar membahas pesan dariku pun susahnya minta ampun. Dari sini aku sadari, mungkin sudah resikonya jika menjalani hubungan jarak jauh semacam ini. Suatu saat pasti akan mencapai titik bosannya sendiri. Dan nampaknya Ferdinand sudah mencapai titik tersebut. Seharusnya aku bisa menerima kenyataan, tapi hatiku malah repot bertanya-tanya sendiri penyebab ia bosan atau kegiatan apa yang membuat ia sibuk di kampus sehingga agak lupa pada diriku. Awalnya aku mencoba maklum dengan alasan dia yang mengaku sedang fokus kuliah. Namun aku gondok juga saat melihat postingannya di media sosial yang menurutku agak sedikit berlebihan. Terus terang aku jengah melihat foto-fotonya yang menampilkan ia bersama segerombolan orang sedang nongkrong di satu tempat yang aku curigai sebagai diskotik. Tidak aneh sebenarnya. Namun yang bikin risih, mereka semua bertelanjang dada sambil dikelilingi sejumlah perempuan dengan pakaian seronok. Aku muak. Sekaligus sedih melihat Ferdinand yang berubah secepat itu. Mungkin ia bergaul dengan orang yang salah hingga ia terpengaruh dengan mudah. Namun semarah apapun, aku tetap tidak punya hak untuk ikut campur urusan pribadi, apalagi sampai melarang-larang kemauannya.
Aku harus menahan diri karena sadar aku bukan siapa-siapa bagi dia. Sekian bulan berlalu. Waktu itu di tanggal 1 November. Pagi-pagi sekali aku sudah duduk manis di dalam bis menuju ke ibu kota. Rencananya aku hendak memberi kejutan kepada Ferdinand yang berulang tahun tepat di hari ini. Sengaja tidak aku beritahu ia tentang kedatanganku supaya ia merasa surprise dan bahagia dengan kehadiranku di hari jadinya. Sebuah kado mungil sudah aku siapkan, dan aku yakin ia pasti senang menerima hadiah sederhana ini. Tapi yang terpenting, aku ingin ia menyadari perjuanganku yang rela datang dari jauh untuk merayakan hari istimewanya bersama-sama. Aku senyum-senyum sendiri di sepanjang perjalanan. Rasanya ingin cepat-cepat sampai untuk melepas rindu yang tertahan. Hari hampir sore ketika aku tiba di kosan Ferdinand. Suasananya lengang. Hanya ada seorang bapak-bapak yang menjaga di sana. Setelah meminta izin masuk, aku berjalan menuju kamar Ferdinand. Sayup-sayup aku dengar ada suara dari dalam kamar tersebut. Karena merasa ada orang di dalam, aku ketok pintunya sambil memanggil-manggil nama empunya kamar. Beberapa kali aku ketuk, tapi tidak kunjung juga ada yang mau keluar dari sana. Jengkel juga sih diajukan, padahal aku yakin Ferdinand ada di dalam. Ku gedor lagi pintu tersebut, kali ini sedikit lebih kuat. Dak dak dak. Ferdinand. Panggilku sambil harap-harap cemas. Hening sejenak, kemudian pintu kamar itu dibuka sedikit oleh seseorang. Wajah Ferdinand nongol dari balik pintu dengan badan telanjang dada. Batin ini seketika seperti disiram air yang sejuk setelah sekian lama tidak melihat kekasihku tersebut. Aku ingin menghambur ke dalam pelukannya, namun urung karena ekspresi Ferdinand yang nampak kebingungan melihat kedatanganku yang mendadak. Gerak-geriknya seperti salah tingkah. Ia grogi. "Loh, Wiwit, kok kamu bisa ada di sini?" Tanyanya dengan nada gugup. "Ferdinand, Kalimatku tadi harus terhenti ketika terdengar suara seorang wanita dari arah dalam kamar. "Siapa itu, Fer?" Tanya si wanita dengan nada manja. Ferdinand tidak menjawab. Mukanya kaku, tidak sedap dipandang. Beberapa detik aku melongo, mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ferdinand hendak mencegah, tapi aku keburu masuk ke dalam kamar. Kecurigaanku terbukti. Ada seorang wanita sedang tiduran di kasur dengan tubuh polos tanpa memakai daleman sama sekali. Saat melihatku, buru-buru ia menutup auratnya sambil menghardik dengan kasar. "Siapa kau? Keluar sana!" Tanpa dijelaskan pun aku telah paham yang terjadi. Sedangkan aku tidak perlu repot-repot harus menemukan jawaban kenapa Ferdinand melupakanku. Semuanya telah tersaji di depan mataku sendiri. Hatiku sakit sekali dihianati. Ternyata aku salah menilai. Dia yang selama ini aku kenal sebagai pribadi yang baik, rupanya tidak lebih dari seorang munafik. Dulu ia sering mengingatkanku pentingnya memakai hijab dengan benar. Kini ia malah kedapatan sekamar dengan wanita dengan tubuh bertelanjang bulat. Perih dan sesak menyatu di dada. Aku berlari sekencang-kencangnya dari tempat itu. Tidak aku hiraukan Ferdinand berteriak-teriak memanggil namaku. Aku berlari dan terus berlari. Entah kemana aku berjalan. Diriku seperti orang gila yang keluyuran tidak tahu jalan pulang. Aku terlalu syok dengan kejadian barusan, sampai-sampai jiwaku sedikit terguncang. Aku ingin menyendiri sejenak, menjauhkan diri dan pergi ke tempat yang sepi. Tepat di depan sana, sebuah mobil truk bermuatan material berat melaju dengan kecepatan kencang. Tiba-tiba saja, truk tersebut hilang kendali lalu menabrak apapun yang dilewati secara brutal. Tanpa disangka, truk itu berputar arah mendekatiku, kemudian sekonyong-konyong menghantam tubuhku dengan satu tabrakan keras. Aku terlempar dan mendarat di atas jalan beraspal. Entah bagaimana saat terjatuh, sebatang tongkat besi tertancap tepat di batang leherku. Darah menyembur di mana-mana. Otakku masih berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Seketika semuanya menghambur. Tulang-tulang di badan rasanya remuk redam.
Darah kental mengalir deras dari luka di kepala yang menganga lebar. Aku ingin berteriak, ingin memekikan nama Ferdinand kekasihku yang tega menyakiti. Tapi suaraku tersangkut di tenggorokan dan sulit bagiku untuk menarik nafas dengan leher yang tertancap besi seperti ini. Kesadaranku mulai hilang seiring pandangan yang kian meredup. Semakin gelap dan makin menggelap hingga akhirnya diriku tewas di tempat. Siang itu langit mendung. Ayah dan ibu serta sanak saudara menangis pilu meratapi jenazahku yang terbujur penuh dengan luka. Mereka mungkin tidak menyangka aku akan pergi dengan cara yang begitu tragis. Teman-teman waktu di sekolah dulu juga ramai berdatangan. Kelihatan sekali bahwa mereka merasa prihatin dengan nasibku. Tidak sedikit dari mereka yang menangis lantaran sedih. Setelah memperhatikan, baru aku sadari ada seseorang yang tidak hadir dari sekian banyaknya teman-teman yang datang. Seseorang yang pernah dekat denganku. Seseorang yang sempat mengisi hatiku dengan cinta walau hanya sementara. Susah payah aku mencari. Ternyata memang Ferdinand tidak ada di antara yang lain. Rasanya tidak mungkin jika ia tidak mendengar kabar tentang meninggalnya diriku, mengingat dari banyaknya jumlah teman yang datang. Sungguh egois jika hanya untuk melihat jasadku saja ia enggan. Aku jadi emosi. Amarahku tersulut lagi. Dengan cepat, diriku terbang menuju tempat tinggal Ferdinand. Dalam kamarnya aku lihat ia terpekur sendiri sambil memperhatikan foto diriku yang ada di ponselnya. Matanya sembab dan bengkak, kebanyakan menangis. Wait. Isaknya sambil menyebut namaku. Kenapa kau sedih? Menyesalkah kau sudah mengkhianatiku? Kenapa baru sekarang? Kenapa setelah aku mati? Aku memekikan kata-kata tersebut, walau tidak dapat ia dengar. Amarahku memuncak. Aku ingin dia tahu betapa sakitnya diriku selama ini. Ku ganggu Ferdinand dengan menerornya lewat mimpi. Setiap malam ia tertidur, maka aku akan mendatanginya dengan mimpi-mimpi buruk yang menakutkan. Tidak hanya lewat mimpi. Biar seru, aku tampakkan juga wujud seramku saat ia berada di rumah kosnya. Bahkan aku berhasil menakuti teman wanitanya yang dulu pernah aku temui tengah telanjang bersama Ferdinand saat di kamar. Ada kepuasan tersendiri saat melihat Ferdinand ketakutan. Tapi mungkin karena tidak tahan diganggu terus, akhirnya ia malah keluar dari rumah kos tersebut. Bisa jadi ia pulang ke tempat orang tuanya, namun aku sudah malas untuk mencari tahu. Sedikit kecewa sih. Tapi setidaknya dendamku sempat terlampiaskan. Aku menyadari, waktuku di dunia ini pun sudah tidak lama lagi. Tepat hari ke-7 setelah kematianku, seseorang dengan pakaian serba putih datang untuk menjemput. Ia hendak membawaku ke tempat yang seharusnya jiwaku berada. Aku mengikuti ketika ia menarik tanganku perlahan. Jiwaku melayang menembus langit, terbang semakin tinggi, lalu meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Cerita tersebut ditulis berdasarkan penuturan langsung oleh Ferdinand selaku narasumber. Dan peristiwa kecelakaan Wiwit yang tragis sempat diberitakan koran daerah akhir 2022 yang lalu. Sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.